Om Swastiastu, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada video presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai topik yang keenam, yaitu mengenai tidak memahami dan mengenal identitas nasional. Nah, di sini kami mengambil sebuah kasus yakni bendera tercoret, tanda krisis identitas. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fortuna Sunadewi dengan NIM akhir 1343. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Pastiani dengan NIM akhir 1352. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Dwi Angeltasari dengan NIM akhir 1185. Baik, perkenalkan saya Aurel Angelia Burusmiring dengan NIM 2411031265. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Setiawan dengan NIM 2411031319. Oke, adapun yang pertama, yakni tentang permasalahan. Nah, teman-teman sekalian, permasalahan ataupun kasus yang kami angkat, yakni tentang kasus pencoretan dan penurunan bendera merah putih di kantor Bupati Ciperana pada tahun 2025. Nah, dari kasus ini sudah mencerminkan rendahnya pemahaman identitas nasional yang tidak lagi bersifat individual, tetapi bersifat nasional. Nah, dari kasus ini menunjukkan rendahnya pemahaman identitas nasional di kalangan masyarakat, khususnya pada kalangan generasi muda. Nah, tindakan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi mencerminkan lemahnya penghormatan terhadap simbol negara, yakni bendera merah putih. Nah, tentunya masalah ini perlu ditangani pemerintah karena berkaitan dengan ketahanan atau ideologi bangsa dan penghormatan terhadap simbol negara. Nah, teman-teman sekalian, dari permasalahan ini kita dapat ambil kesimpulan ataupun kita dapat memahami bahwasannya permasalahan ini terjadi karena kurangnya pemahaman ataupun kurangnya literasi dari generasi muda ataupun di kalangan masyarakat terhadap ideologi negara kita. Maka daripada itu terjadilah kasus ini, di mana orang-orang berspekulasi ataupun orang-orang yang melakukan kasus ini berpikir bahwasannya tindakan yang dia ambil ataupun tindakan yang dia jalani itu sudah benar dan tidak akan menimbulkan masalah apapun. Sekian. Baik, pada materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai penilaian kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah. Nah, yang pertama yaitu ada kebijakan pemerintah yang sudah ada, di mana pemerintah itu sebenarnya sudah memiliki kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu tentang simbol negara, pendidikan karakter melalui kurikulum merdeka, serta pengawasan konten digital oleh Kominfo. Namun, kebijakan ini dinilai belum menyentuh akar dari masalah, karena generasi muda itu saat ini lebih banyak membentuk pemahaman nilai melalui media sosial dibandingkan dari pendidikan formal di kelas. Nah, lalu yang kedua itu ada kebijakan alternatif yang diusulkan. Jadi, salah satu kebijakan alternatif adalah program literasi digital kebangsaan untuk menanamkan pemahaman identitas nasional di ruang digital. Nah, selain itu diusulkan juga kampanye kreatif kebangsaan itu melalui media sosial seperti video pendek, infografis, dan juga storytelling digital. Jadi, tidak hanya itu, kolaborasi antara UKM kampus dan pemerintah daerah itu juga dianggap penting untuk memperkuat legitimasi dan dukungan sumber daya. Nah, selanjutnya yaitu ada keuntungan dan juga kelemahan dari kebijakan alternatif ini. Yaitu keuntungan dari kebijakan ini itu adalah lebih relevan dengan pola konsumsi informasi oleh generasi muda. Nah, mampu menjangkau audiens luas dan juga relatif efisien dari segi biaya. Nah, namun kebijakan ini itu juga memiliki kelemahan, seperti ketergantungan pada kreativitas mahasiswa, lalu resiko pelaksanaan yang tidak konsisten, serta kemungkinan konten itu kalah bersaing dengan algoritma media sosial. Nah, selain itu, kolaborasi dengan pemerintah itu membutuhkan koordinasi, birokrasi, dan komitmen dalam jangka panjang. Nah, dengan demikian, kebijakan alternatif ini
itu memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah rendahnya pemahaman identitas nasional, asalkan didukung secara serius oleh pemerintah dan juga dijalankan secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya izin untuk menjelaskan terkait mengembangkan kebijakan publik kelas, di mana yang pertama itu kelas mengusulkan kebijakan publik berupa modul yang wajib terkait identitas digital kebangsaan di perguruan tinggi, yang dimana nantinya itu akan digunakan sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman identitas nasional di tengah pengaruh budaya global dan maraknya penyalahgunaan simbol negara di media sosial. Kemudian selanjutnya itu pada modul ajar tersebut itu dirancang dengan materi etika digital, sejarah dan makna simbol negara, literasi nasionalisme digital, serta praktik pembuatan konten kebangsaan yang kreatif dan relevan dengan karakteristik generasi muda, agar nantinya mahasiswa itu mampu untuk bersikap bijak di ruang digital. Kemudian kebijakan ini juga dinilai tepat. Kenapa? Karena selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada pasal 31 ayat 3 dan pasal 36 sampai 36A yang bersifat aplikatif, relevan dan kebutuhan mahasiswa di era digital, serta mampu untuk menjembatani regulasi formal dengan realitas konsumsi media sosial mahasiswa pada era sekarang ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengembangkan suatu rencana tindakan agar pemerintah bersedia menerima kebijakan kelas. Untuk mendorong pemerintah menerima kebijakan kelas berupa modul wajib identitas digital kebangsaan, kelas merancang strategi aksi yang bersifat bertahap dan kolaboratif. Yang pertama, kelas mengajak masyarakat, baik individu maupun kelompok, melalui kampanye digital edukatif, diskusi publik dan penyebaran poster, infografis mengenai urgensi identitas digital kebangsaan. Langkah ini bertujuan membangun opini publik positif sehingga masyarakat melihat modul tersebut sebagai kebutuhan bersama, bukan sekedar kebijakan akademik. Dukungan masyarakat diperkuat melalui kolaborasi dengan UKM PIK Blana, organisasi kampus, komunitas literasi digital, serta alumni yang aktif di dunia pendidikan. Baik, yang kedua di sini adalah untuk memperoleh dukungan pemerintah, di mana kelas menyiapkan polis brief singkat yang menjelaskan masalah, urgensi, serta kesesuaian modul dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Sistem Pendidikan Nasional. Polis brief tersebut diserahkan kepada pimpinan fakultas, wakil rektor bidang kemahasiswaan, hingga dinas pendidikan provinsi sebagai bentuk advokasi akademik. Selain itu, kelas melakukan audiensi formal yang disertai bukti lapangan seperti data survei, dokumentasi aktivitas UKM, dan hasil wawancara, sehingga pemerintahan melihat bahwa kebijakan ini berbasis data dan memiliki dukungan dari masyarakat. Baik, kesimpulan dari hasil presentasi kami yaitu dalam kasus penurunan dan pencoretan bendera merah putih di Jemberana menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman identitas nasional khususnya di kalangan generasi muda merupakan masalah serius yang dipengaruhi kuat oleh ruang digital. Nah, kebijakan pemerintah yang ada belum sepenuhnya menyentuh akar dari persoalan karena belum adaptif terhadap pola pembelajaran dan konsumtif informasi generasi muda di media sosial. Nah, oleh karena itu, kebijakan publik kelas berupa modul wajib identitas digital kebangsaan menjadi solusi yang relevan, konstitusional, dan aplikatif untuk memperkuat nasionalisme di era digital. Nah, melalui dukungan masyarakat, kolaborasi kampus, serta advokasi berbasis data kepada pemerintah, kebijakan ini berpotensi diadopsi sebagai langkah strategis dalam membangun karakter kebangsaan generasi muda secara berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami memohon maaf dan akhir kata kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om, dan salam harmoni.